Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terus bersemangat. Ya, bersemangat dalam upaya membantu program-program pemerintah seperti melakukan physical distancing, menjaga jarak dengan orang lain, dan mengalihkan semua aktivitas yang sebelumnya dilakukan di luar rumah seperti belajar, bekerja, dan aktivitas lain menjadi di dalam rumah. Oh ya, bagi kita yang sudah berhasil melakukannya, bersyukurlah karena ternyata beberapa orang masih terpaksa harus keluar dari rumah. Perkenalkan, saya Ujang Hasanuddin bersama rekan saya Hana Sheila. Di video kali ini kita akan berbagi wawasan, sedikit sharing informasi yang kita ketahui tentang bagaimana berpikir seperti seorang wirausahawan. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga musibah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya, cara berpikir seperti seorang wirausahawan. Apakah kita bisa langsung menekan tombol berubah menjadi seorang wirausahawan? Bisa nggak ya? Menurut saya bisa. Lalu tombol apa yang harus kita tekan? Tombolnya adalah kita harus merubah cara berpikir kita menjadi cara berpikir seorang wirausahawan. Karena apa? Karena langkah pertama kita sebelum kita melakukan tindakan itu adalah berpikir bagaimana melakukannya. Tentu penting. Jika kita ingin menjadi seorang wirausaha, maka kita harus rubah cara berpikir kita atau ikuti cara berpikir seorang wirausahawan. Cara pikir yang pertama itu adalah mengejar hasrat, bukan rupiah. Kenapa harus mengutamakan hasrat atau passion? Karena kita akan terus melakukan apa yang kita cintai kan, walaupun tanpa ada paksaan. Sedangkan jika bisnis atau usaha yang kita mulai hanya dilakukan untuk uang saja, hanya untuk tujuan uang, biasanya tidak akan bertahan lama. Karena kita akan cepat merasa lelah dan pada masa di mana hasil atau keuntungan yang kita peroleh ternyata tidak sesuai dengan yang kita bayangkan sebelumnya. Misalkan kita memulai bisnis online dengan tujuan di minggu pertama kita akan menghasilkan rupiah sekian juta. Ternyata setelah minggu kedua pun target tersebut belum tercapai karena kita tujuannya hanya uang, bukan passion, bukan hasrat. Maka kita akan berhenti di sana, stop di sana, dan kita akan gagal menjadi seorang wirausahawan. Maka itu cara pikir yang pertama, sangat penting. Mengejar hasrat, bukan rupiah. Untuk cara pikir yang kedua, itu menikmati bisnis yang dijalani. Menikmati segala pasang surut bisnis, bahu-membahu, dan bekerja sama dengan rekan maupun investor untuk memajukan usaha. Bagi yang baru memulai atau merintis bisnis, tentu kita akan melewati proses mencari rekan, mencari ide, apa yang akan kita jual, apa jasa yang akan kita hasilkan, bagaimana kita mempromosikan produk yang akan kita jual. Kita harus menikmati segala prosesnya. Karena ketika kita menikmatinya, kita nantinya akan jeli terhadap hal-hal kecil yang terjadi di dalam bisnis kita. Dan kita akan mengupgrade wawasan kita untuk terus belajar bagaimana memajukan bisnis kita supaya berjalan dengan baik dan supaya omset yang dihasilkan pun terus meningkat. Oh ya, untuk cara-cara pikir selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Hana Sheila. Kepadanya saya persilahkan. Halo teman-teman semua, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan menjelaskan tentang
bagaimana sih berpikir seperti seorang wirausahawan. Nah, yang selanjutnya yaitu harus bisa menerima tanggung jawab. Ya, benar banget. Jadi kalau kita seorang wirausahawan mungkin berbeda ya dengan seorang karyawan gitu. Kalau kita memilih jadi karyawan, ya pasti kita punya gaji dan jam kerja yang tetap, ya kan? Jam kerja dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore gitu kan. Dan gaji yang selalu itu terus gitu. Ini berbeda dengan seorang wirausahawan gitu. Mereka punya penghasilan yang kadang mungkin bisa berlipat-lipat lebih banyak, dan bisa jadi ada di titik dia menerima kerugian yang besar gitu. Jadi nggak menentu gitu kan penghasilannya, serta jam kerja yang bebas gitu, mungkin hari apa aja gitu kan mereka mau melakukan bisnisnya itu. Nah, walaupun demikian, jika ingin menjadi wirausahawan, kita dituntut bertanggung jawab dan berkomitmen menghabiskan waktu dan tenaga demi kemajuan usaha baru yang kita jalani. Ya, jadi apapun yang kita pilih gitu kan, mau jadi karyawan ataupun jadi seorang wirausahawan, yang penting adalah kita harus bertanggung jawab dan berkomitmen. Nah, tanggung jawab dan komitmen itu penting banget. Jadi kalau kita udah memulai sesuatu gitu kan, memulai hal baru di bisnis gitu, nah kalau kita nggak berkomitmen dan bertanggung jawab, ya di sini bisa dipastikan gitu usaha yang kita rintis mengalami tikar atau bangkrut gitu. Jadi seorang wirausahawan harus memiliki tanggung jawab dan komitmen yang besar. Oke, selanjutnya pemikirannya seorang wirausahawan yaitu mau dan bisa menikmati kesalahan yang dia buat sendiri gitu. Ya memang gitu kan, setiap manusia itu gak ada yang sempurna gitu. Mungkin suatu saat bisnis yang dijalani itu mengalami pasang surut atau bahkan rugi besar gitu kan. Bahkan ada yang bilang kalau bisnis belum merasakan rugi gitu, itu namanya bukan bisnis gitu. Tapi nggak tahu juga ya itu benar atau enggak. Nah, di situ dibilang kalau kita mengalami kesalahan gimana ya, kita mungkin kecewa sama diri kita, apa yang kita lakuin gagal nih gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu. Mungkin dari kegagalan tersebut kita bisa jadi belajar gitu kan. Oh ternyata hal ini salah untuk dilakuin, sehingga kedepannya kita nggak bakal ngelakuin kesalahan itu lagi gitu. Jadi kan bisa juga dibilang, bukankah kegagalan adalah kesuksesan untuk kita. Jadi mulailah untuk memperbaiki dan jangan takut sama kesalahan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu komitmen untuk memulai. Ya, seperti yang dibilang di awal juga, bisnis itu harus perlu ide dan tindakan gitu. Nah, ide sama tindakan juga ada ide nih banyak gitu kan, dipikirkan gitu. Tapi kita nggak ada tindakan gitu. Nah, itu yang sulit biasanya, ya kan? Mereka susah untuk memulai hal baru, mereka agak gengsi atau masih masih ragu untuk melakukan hal baru tersebut, untuk melakukan tindakan yang baru ini gitu kan. Jadi buat teman-teman yang niat untuk usaha berbisnis gitu kan, luangkan waktu gitu kan untuk tulis ide-ide kalian dan jangan lupa dimulai dengan tindakan. Oke. Nah, setelah itu jadi langkah selanjutnya apa gitu kan, setelah hal-hal yang tadi gitu kan sebagai seorang wirausahawan. Nah, yang pasti yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang wirausahawan yaitu luangkan waktu untuk berpikir, berdiskusi, membuat rencana, melakukan penelitian, dan memulai apa yang kita rencanakan. Ini juga rangkuman dari semuanya, yaitu ide dan tindakan perlu dilakukan dalam bisnis. Nah, lalu apa yang nggak boleh dilakukan? Ya, yang nggak boleh dilakukan memikirkan apa yang tidak penting gitu ya. Jadi kayak bisnis itu harus fokus gitu. Jadi kalau hal-hal yang mungkin bisa merusak pikiran kita ditinggalkan dulu gitu kan. Terus nggak boleh juga lelah. Nah, salah satunya kadang kita kalau lelah itu pikiran kacau gitu kan. Terus tindakan kita nggak jelas. Nah, jadi kita harus jaga stamina, jangan sampai lelah juga.
biar apa yang kita lakukan itu benar gitu. Selanjutnya pasti tidak nggak boleh kalau nggak berkomitmen, nggak bertanggung jawab dan malas, karena dalam bisnis dibutuhkan orang yang berkomitmen, orang yang bertanggung jawab, dan orang yang rajin gitu. Sekian presentasi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan inspirasi buat teman-teman untuk menjalankan bisnis kalian gitu. Terima kasih buat yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar. Nanti insya Allah bisa dijawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.